Halo, masih bersama saya Maya Melivianti dan saya adalah seorang blogger yang menulis tentang kesehatan. Selama 2 tahun terakhir ini saya punya pengalaman dalam diet dan berhasil menurunkan berat badan secara alami begitu. Kemudian saya menuliskan cerita saya juga di Instagram Fit Kitchen dan sekarang saya bekerja sebagai freelancer English interpreter dan juga tutor. Nah, latar belakang saya menjalankan diet sehat ini karena saya pernah sakit di tahun 2015 dan saya harus menurunkan kadar kolesterol saya, asam urat, juga tensi saya dengan mengatur pola makan saya dengan diet sehat. Jadi, saya menuliskan ini berdasarkan pengalaman saya selama 2 tahun terakhir. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi piring kita gitu ya. Jadi bagaimana mengatur ulang isi piring kita gitu. Karena dalam diet kita perlu mengatur porsi makanan kita ya, supaya bisa menunjang menurunnya berat badan kita begitu. Nah, sebagai flashback, saya ingatkan kembali bahwa 3 hal yang penting dalam diet sehat adalah yang pertama adanya defisit kalori yang pas ya, yang sesuai dengan kebutuhan kalori kita, tidak terlalu berkurang juga, tapi pas gitu sesuai dengan kebutuhan kalori. Juga mengkonsumsi protein yang cukup karena protein ini memiliki peranan yang penting dalam diet. Karena proteinlah yang akan membantu mempercepat metabolisme tubuh kita sehingga juga bisa membakar lemak kita sekalipun kita sedang tidur. Jadi perlu makan protein juga pada malam hari. Dan yang ketiga adalah makan makanan alami dan segar ya. Jadi dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bukan yang instan atau kemasan. Nah, selanjutnya perlu kita ingat terus bahwa dalam piramida diet sehat ini kita makanannya seimbang ya, walaupun karbohidrat agak lebih banyak daripada protein dan lemak di sini ya. Tapi sebenarnya ini adalah kita menyeimbangkan antara karbohidrat, protein dan lemaknya sebagai sumber energi kita. Nah, dengan demikian kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, karbohidrat kompleks seperti nasi merah, juga ubi dan kentang. Lalu protein itu bisa dari ayam, daging, ikan tanpa lemak ya, tahu, tempe, juga telur itu juga bisa menjadi sumber protein. Dan kita tidak terlalu ketat ya, dalam artian kalori itu masih bisa kita sisihkan sedikit untuk kita makan makanan yang memang kita kepingin gitu, yang kita craving gitu, tapi dalam porsi yang sedikit. Jadi bukan tidak sama sekali, misalnya Anda hari ini pengen makan es krim, ya makanlah es krim tapi dalam porsi yang kecil gitu ya, seperempat atau setengahnya saja. Nah, sekarang kita menuju ke porsi makan ya. Kadang-kadang orang tuh tidak menyadari bahwa seharian itu kita makan tuh kebanyakan yang berlemak, yang berminyak, yang tinggi karbohidrat gitu ya, dan melupakan nutrisi-nutrisi yang lain, justru tidak seimbang gitu. Bahkan kalorinya juga sangat tinggi ya, tanpa kita sadari kalorinya tuh sangat tinggi sehingga melebihi kebutuhan kalori kita sehari-hari. Nah, contohnya misalnya ya, pagi-pagi tuh kita sudah makan ketupat ya, lontong sayur, lontong ayam, lontong daging, pakai telur, udah gitu pakai santan ya, kuahnya, dan juga pakai kerupuk. Wah, lengkap banget ya. Belum lagi sambalnya, bawangnya. Nah, itu kebayang dalam pagi hari kita sudah menghabiskan ini kira-kira 500 kalori gitu lah, 500-an kalori, dan isinya juga nggak seimbang.
mungkin lemaknya yang paling tinggi ya, atau mungkin karbohidratnya yang paling tinggi. Jadi sangat kurang dari fiber, dari sayur-sayuran, kurang seratnya gitu, tidak ada sama sekali buah. Nah, udah gitu siang-siang, contohnya kita makannya mie goreng ya. Nah, mie goreng ini banyak minyak ya. Udah mana pakai telur lagi, pakai udang, ayam gitu, dan kita lihat sangat sedikit gitu ya, sayurannya juga cuman seucrit-ucrit juga, dengan timun sedikit gitu. Nah, ini tuh sangat tinggi kalori, apalagi kita menggunakan kecap manis gitu ya, kecap manis, bumbu-bumbu yang tinggi kalori, cairan yang tinggi kalori itu termasuk kecap manis ya. Dan itu sudah berapa kalorinya gitu, apalagi satu porsi besar seperti ini bisa sampai 600-an kalori gitu kalau kita hitung-hitung. Lalu belum sampai situ, malam-malam wah ada tukang nasi goreng nih lewat, jadi kita makannya nasi goreng dengan minyak yang juga nggak jelas, kapan tahu digorengnya dipakainya mungkin berulang-ulang gitu kan. Dan ya itu sayurannya sedikit dan kita nggak makan buah gitu. Nah, porsi makan seperti ini tuh mungkin kita anggap normal gitu, tapi sebenarnya inilah yang membuat kita itu kelebihan kalori dan ujung-ujungnya kegemukan dan lemaknya menumpuk, tidak pernah olahraga juga mungkin gitu ya. Dan ya terus semakin menumpuk dan kita bisa saja terkena resiko penyakit jantung, penyakit tinggi kolesterol dan lain sebagainya, diabetes gitu. Maka itu kita perlu mengatur ulang gitu ya, porsi makanan kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih mengatur ulang isi piring kita? Nah, dalam diet sehat ini yang kita perlukan ya, sebenarnya gampang saja ya kalau kita mau mengatur isi piring kita. Kalau kita makan keluar terutama ya, pilihlah dulu setengahnya itu adalah sayur-sayuran, lalu seperempat dari piring Anda itu bisa karbohidrat ya, bisa karbohidrat tuh bisa nasi merah, nasi putih, ubi atau kentang, dan seperempatnya lagi adalah protein gitu. Kalau bisa juga tanpa lemak ya, jadi bukan daging yang dengan gajinya sebanyak gimana gitu, enggak, tapi protein yang tanpa lemak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya plating yang sangat simple gitu ya. Walaupun pada akhirnya kalau mau lebih akurat kita perlu menimbang ya semua makanan yang kita konsumsi gitu kalau kita masak sendiri ya. Ini kita bicara secara umum saja, kalau misalnya memang Anda bekerja, Anda kuliah gitu ya. Jadi dan memang harus makan di luar, tidak sempat membawa bekal, ya seperti inilah. Tapi ini juga bisa kita terapkan di rumah, misalnya ketika kita buru-buru kita mau makan, kita nggak sempat timbang-timbang, yang penting di isi piring Anda itu seperti ini. Nah, lebih jelasnya lagi akan kita lihat seperti ini di tabel yang berikutnya. Jadi protein itu ya, protein itu bisa setelapak tangan kita gitu loh. Jadi ukurannya mungkin dalam piring tapi setelapak tangan kita, misalnya seperti itu ya. Dan juga sama seperti karbohidrat itu juga like a handful gitu ya, setangkap tangan. Lalu buah-buahan itu bisa segenggam tangan kita makan gitu kan. Dan lemak itu kita gunakan minyak gitu ya, seruas jari, yaitu sebesar 1 sendok teh lah ya, seperti itu setiap kali kita masak gitu. Jadi yang perlu kita ingat seperti itu juga, sejempol gitu. Itu untuk misalnya seperti keju, seperti butter, itu masih kita bisa pakai sejempol gitu ya.
Nah, ini adalah panduan yang sangat sederhana juga jika Anda ingin menentukan porsi ya, porsi yang Anda butuhkan sehari-harinya untuk Anda konsumsi. Tapi memang pada akhirnya nanti juga saya akan ajarkan untuk menghitung kalori yang sesuai dengan kebutuhan Anda dengan menimbang gitu ya. Ketika kita masak sendiri, kita bisa menimbang dulu. Jadi dengan kebutuhan kalori yang Anda butuhkan sehari-harinya, kira-kira perlu berapa gram nasi gitu ya, berapa gram protein. Nah, itu kan seperti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Nah, nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi di kelas berikutnya untuk bagaimana menyiapkan makanan Anda sendiri di rumah gitu. Nah, kalau yang ini sekarang itu secara kasarnya gitu ya, yang bisa Anda hitung lewat tangan Anda gitu sendiri, mengatur porsi makan Anda sendiri. Nah, semoga panduan ini bisa menjadi bantuan ya bagi Anda yang ingin menyiapkan makanan atau membeli makanan di luar. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja pelajaran saya kali ini. Nantikan pelajaran saya berikutnya. Terima kasih.